Assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada. Di edisi reportase inspirasi lokal hari ini, saya akan menceritakan tentang salah seorang tokoh yang sangat menginspirasi di bidang disabilitas. Beliau adalah Kak DM Ria Hidayati yang merupakan founder sekaligus kepala sekolah dari Sekolah Luar Biasa The Nanny Children Center atau SLB TNCC. Tonton terus ya videonya hingga akhir. Di masa SMA, saya sudah tertarik dengan anak-anak disabilitas. Diawali dengan membaca novel yang ditulis oleh Gore Hayden, salah satu psikolog klinis yang ada di Amerika Serikat, yang juga berprofesi sebagai guru. Dan kemudian ketika saya melanjutkan pendidikan saya ke jenjang S1 psikologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta di Solo, Jawa Tengah, saya sudah mulai menyukai dunia disabilitas itu di semester 6, 7, 8 dan mengambil skripsi dengan tema anak ADHD. Jadi di waktu itu saya juga sudah mulai suka dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanganan disabilitas dan dilanjutkan dengan bekerja di Banda Aceh setahun di sekolah My Hope menangani siswa yang mengalami gangguan autisme, dan kemudian 2011 saya berangkat ke Malaysia untuk melanjutkan pendidikan di jenjang S2. Di S2 saya juga mulai lebih spesifik ke penanganan kasus autisme dan akhirnya saya membuat modul pembelajaran yang bisa digunakan di sekolah dan juga di kampus. Oleh karena itu, sejalan dengan yang sudah saya alami di pendidikan saya, maka disabilitas ini menjadi salah satu fokus utama dan insya Allah akan terus berlanjut sampai ke S3. Inspirasi saya untuk membuka DNCC adalah melihat di sekitar kita bahwa ada anak-anak yang termarginalkan. Waktu itu saya pernah kunjungan ke panti asuhan ketika saya S1 dan saya melihat ada anak-anak bayi yang terlantar yang kemudian tidak banyak orang yang menstimulasinya. Akhirnya saya berpikir bahwa saya lebih mengenali diri, saya lebih suka pada sesuatu yang tidak orang lain pegang, dan dunia itu akan menjadi lebih bermanfaat ketika kita masuk ke dalamnya. Kemudian yang kedua, mungkin profil diri saya sendiri yang saya tidak suka atau kurang suka menjadi pengikut orang lain. Artinya saya lebih suka menjadi orang yang melakukan sesuatu yang beda sama orang lain. Jadi kita menjadi pionirnya, bukan jadi pengurus. Dan tentu saja karena adanya kebutuhan terkait dengan penanganan disabilitas yang agak berbeda dengan konsep yang saya bawa dari Malaysia dulu, saya kombinasikan dengan kebutuhan di Banda Aceh, dan pada akhirnya muncullah satu sistem pendidikan yang agak unik. Misalnya penanganinya dengan berbagai aspek, kemudian ada pendekatan terapinya, dan juga kalau di sekolah kita memiliki sistem 2 guru untuk satu pengurusan murid, satu lagi pengurusan pembelajaran. Siswa disabilitas yang ada di TNCC, kita memberikan berbagai pelayanan seperti diawali dengan assessment tentunya, dan kita memiliki psikolog anak sendiri di sini sehingga mudah-mudahan diagnosanya tepat dan program ini disusun juga sesuai dengan kebutuhan anaknya. Dilanjutkan dengan kita juga ada program pendukung seperti bagaimana memberdayakan siswa lewat exhibition, ada guru nanny state, kemudian untuk keluarga besar, ada hari besar Islam, sampai dengan tahap yang besar adalah untuk masyarakat umum seperti hari disabilitas internasional. Nah, untuk pembelajarannya sendiri kita memiliki periode pembelajaran yaitu pemenuhan aspek etika, kemudian kemandirian, baru ke akademik. Dan ada yang namanya 19 pembiasaan, di mana ketiga aspek tadi itu masuk ke dalam 19 pembiasaan yang kita lakukan selama ini di sekolah. Dan tentu saja endingnya adalah siswanya menjadi lebih sejahtera, dan karena kita juga sekolah penggerak, kita memiliki program-program, project dan juga kegiatan luar kelas yang lebih bervariatif. Harapannya adalah mereka bisa menjadi lebih maksimal, lebih optimal lagi kebutuhan ketulaan yang terpenuhi, dan juga mereka lebih diterima di masyarakat. Terima kasih.